Shalom warga kerajaan, masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia. Adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang sudah ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya, tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian. Dan itu adalah miliknya Tuhan. Itu kan diantara kita berdua saja. Tidak, itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita harus punya kuasa. Dinamo itu tadi, mighty in God. Dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai, ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi, ya. Kita harus menghadapi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu, saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut, Tuhan tidak memberkati pecundang, tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom, bagaimana menghadapi keturunan Aram, bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Karena itu, saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun, saudaraku, kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri. Segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya, karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kita adalah jemaat yang didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri yang kita kenal dan yang kita sembah. Amin. Amin. Boleh saya lihat lambaian tangan orang-orang yang bersuka cita pagi ini? Haleluya. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa. Apa kabar sepanjang minggu ini? Luar biasa. Luar
biasa sebab kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dari setiap suku, bangsa dan bahasa yang ada di tempat ini berbeda-beda, tetapi perbedaan itu justru membuat kita semua boleh semakin diperlengkapi, semakin kita saling menguatkan seorang dengan yang lain. Amin. Kita bersyukur Indonesia diberkati dengan beraneka ragam bangsa, suku, bahasa, dan semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Biar pagi hari ini terdengar pujian bagi Tuhan. Kami percaya setiap suku, setiap bahasa, setiap suku bangsa memuliakan nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus segala raja. Come on, rock Jember, mari puji. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh sukacita, pohon-pohon bertepuk tangan. Oh Yesus, memuji-Mu. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja segala raja. Haleluya. Boleh saya lihat lambaian tangan orang-orang dari Sumatera? Ya, langsung ada yang turun gini ya. Nanti akan datang gilirannya. Sumatera angkat tangannya. Oke. Amang Inang, semua kakak adik, mari kita puji Tuhan. Yang dari Sumatera, Horas. Horas. Ayo menari buat Tuhan. Puji Majahoba. Saya puji Majahoba.
sama-sama. Boleh lambaikan tangan. Yang Jawi, oke, yang dari Jawa ya, oke. Katakan kula tresno Gusti Yesus. Kula tresno Gusti Yesus. Haleluya. Ayo sama-sama kita memuji. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng. Oh yeah. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng. Oh yeah. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng. Oh yeah. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng. Pula-pula bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, kita semua memuji Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Amin. Segala raja. Kali ini dari Indonesia Timur. Yang dari Indonesia Timur angkat tangan. Ada Kak Abeng. Ada Gideon Esra Rumbino dari Papua. Boleh kita tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sio manise, datang puji Yesus. 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 Pula-pula bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, yang di gunung, yang di lembah memuji-Mu Tuhan. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Haleluya. Segala raja, segala raja. Sekali lagi serukan, segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Bangsa yang besar ini. Bangsa yang penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Bapa, di dalam bangsa kami, persatuan ada atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan dalam bangsa kami Tuhan. Kami percaya pemerintahan yang takut akan Tuhan itu ada atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kota kami Jember Tuhan. Kami percaya tanahnya diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya udaranya diberkati. Kami percaya airnya juga diberkati. Kami percaya Bapa, di dalam kota kami ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya setiap penduduk dalam kota ini semakin hari semakin membawa kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kota kami Jember dan atas bangsa kami. Kami percaya kesejahteraan bangsa dan kota kami merupakan kesejahteraan kami yang ada di dalamnya. Bapa, kami juga berdoa memberkati pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih buat keberadaan Bapak Arifin dan istri. Kami berdoa memberkati Bapak Ishak dan istri. Berdoa memberkati Bapak Beni dan istri Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, fresh anointing yang daripada Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu. Kami percaya melalui kehidupan mereka, nama-Mu semakin dipermuliakan dan kerajaan-Mu semakin diperluas Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemimpin rohani kami. Dan biarlah dalam hidup mereka semakin dapat membawa kami jemaat-Mu untuk kami dipertunangkan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kami mau merayakan sukacita kami
ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami siap lebih lagi untuk kami mempermuliakan nama-Mu. Yang siap mempermuliakan nama Tuhan sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan setiap hari dalam hidup kami adalah hari yang terbaik, di mana Tuhan berperkara dalam hidup kami. Saudara percaya itu? Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang setuju katakan haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau di rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Haleluya. Akan ku salibku, cukuplah kasih ku bertahan, sebab Kau kuatku Tuhan, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa Tuhan bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu, ku tetap bersyukur. Oh, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tidak takut hidup kami terhadap setiap musim dalam hidup kami Tuhan, sebab kami percaya ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari warga kerajaan katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak
dengan Engkau. Kami lewati semua Tuhan. Katakan, akan ku pikul salibmu, cukulah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuat. Haleluya. Akan ku pikul salibku, dengan kekuatanmu Tuhan, kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih, ku bertahan. Oh Yesus, sekali lagi katakan, akan ku pikul salibku, cukup kasih-Mu Tuhan, ku bertahan. Imanku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu terjun tetap. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur bukan karena keadaan kami yang sulit diubah menjadi mudah, tapi kami bersyukur karena pribadi Tuhan yang tidak berubah itu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua keadaan yang Tuhan izinkan, membuktikan dan menyatakan Engkau mau bentuk setiap kami untuk mengalami Tuhan, dan bukan hanya berkat dan pertolongan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
berubah sekalipun kami mau tetap bersyukur Tuhan. Ku bersyukur bahwa kami lebih lagi memuji selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku memuji selamanya. Dalam setiap hidupku kami bersyukur, ku bersyukur, ku memuji selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau baik di hidup kami, Yesus. Ya halaba, oh ya halaba bagiku, ya halaba, ya bagiku, ya Allah baik, ya selamanya, ya Allah baik, Dia baik. Haleluya, haleluya, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah tak berubah. Kemenangan di pihak kami Tuhan. Orang-orang yang mengalami kebaikan-Mu, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah dalam hidupku, Ya Allah baik, Dia baik bagiku, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku, Ya Allah baik, Dia baik bagiku, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan menyertai kami dalam setiap langkah dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami membuka hati yang lebar untuk izinkan kebenaran firman Tuhan tertanam di hati kami yang subur. Firman yang hidup, firman yang membawa pemulihan dalam kehidupan kami. Firman yang tajam seperti pedang bermata dua yang masuk sampai ke dalam kehidupan kami. Mengeluarkan semua realita potensi-potensi ilahi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kami. Kami hidup dan tasya kami berjanji Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan nyatakan isi hati-Mu di tempat ini agar iman kami terbangun dan kami menjadi orang-orang yang dikenal sebagai melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pagi hari ini saya bisa beribadah lagi dengan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita punya Tuhan yang terus sampai hari ini
membawa kita dalam setiap perjalanan yang terbaik yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan hari ini saya memberi judul apa yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu adalah The Journey of Faith atau perjalanan iman. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, ya, jadi ini saya sudah hampir 5-6 hari suara saya habis ya. Dan ini baru mulai muncul lagi, jadi suara saya agak-agak serak-serak seksi begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kurang jelas saya mohon maaf, boleh angkat tangan saja dan saya akan mencoba untuk mengulangnya lagi. Ya Bapak Ibu. Nah langsung saja kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, saya akan membacakannya. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini bisa? Tiba-tiba Gideon. Oke, ketika mundur lagi. Oke, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada sebuah pepatah yang mengatakan life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan setiap kita tentu punya perjalanan-perjalanan masing-masing yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita untuk kita jalani sampai kita selesaikan dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita tarik napas di hidung kita dan keluar udara, dari mulut kita tarik napas dan keluar udara, artinya sederhana, perjalanan kita belum selesai sampai hari ini. Dan dalam perjalanan ini saya menemukan ada 2 perjalanan penting dalam setiap kita punya kehidupan. Perjalanan yang pertama adalah perjalanan ketika Tuhan mengizinkan Anda dan saya lahir di muka bumi ini. Percayalah Bapak Ibu bahwa saya yang sebesar ini dulu pernah 45 cm besarnya Bapak Ibu. Dengan berat kira-kira 3,8 kilogram. Kira-kira ya umur saya ketahuan gak apa-apa ya. Kira-kira 45 tahun lalu Tuhan mengizinkan seorang bayi ini lahir di muka bumi. Dan sejak hari itu perjalanan hidup saya dimulai sampai hari ini. Semua tentang waktu terjadi di hidup saya. Ketika saya lahir 45 tahun lalu, 1 detik, 10 detik, 1 menit, 15 menit, 1 jam, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, 44 tahun, 45 tahun. Terus berjalan dalam kehidupan saya. Tetapi selain perjalanan yang pertama, saya juga menemukan ada perjalanan kedua yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu perjalanan di saat kita dilahirkan kembali dalam hidup ini. Di saat kita dalam perjalanan kehidupan kita memutuskan akhirnya saya selesai menjadi pengendali diri hidup saya sendiri.
Dan saya putuskan menerima seorang pribadi yang sejak hari itu saya putuskan menjadi pengendali kehidupan kita. Entah mungkin 5 hari lalu, entah mungkin 1 bulan lalu, entah mungkin 15 tahun yang lalu. Setiap kita mungkin pernah mengambil sebuah keputusan bahwa Bapak Ibu kalau naik mobil setir itu cuma 1 Bapak Ibu ya, gak bisa 2. Artinya cuma bisa 1 orang yang mengendalikan hidup. Jadi kalau saya kira-kira waktu itu tahun 1999. Berarti itu kira-kira 24 tahun yang lalu, saya memutuskan pensiun dini Bapak Ibu. Saya memutuskan berhenti menjadi pengendali saya punya hidup. Dan saya serahkan kendali kehidupan saya kepada pribadi yang saya percaya menjadi Tuhan dalam hidup saya. Dan sejak hari itulah perjalanan kedua saya dimulai dalam kehidupan ini. Nah, kita baru baca sebuah ayat di mana hari itu murid-murid Yesus juga sedang dalam sebuah perjalanan. Ketika mereka diperintah oleh Yesus untuk naik kapal dan pergi ke seberang dalam sebuah perjalanan. Yang pertama kita mesti sadari bahwa perjalanan murid-murid itu bukan karena keinginan mereka. Benar? Karena firman Tuhan bilang Yesus yang memerintahkan. Dan masuklah mereka naik kapal pergi dalam sebuah journey. Dalam sebuah perjalanan dengan tujuan sampai ke seberang. Nah, waktu perjalanan dimulai, semuanya baik-baik saja. Ya, karena logikanya kalau masih terjadi sesuatu atau kalau masih ada masalah, belum tentu perjalanannya dimulai. Setuju Bapak Ibu ya? Apalagi ini dia naik kapal ke seberang. Artinya saya asumsikan berarti sebelum murid-murid berangkat, semuanya udah ready. Semua yang dibutuhkan, segala yang dibutuhkan untuk perjalanan mereka telah tersedia, makanya mereka bisa berangkat. Dan waktu mereka berangkat tidak terjadi apa-apa. Tetapi justru apa-apa terjadi bukan di awal perjalanan. Sesuatu terjadi di tengah-tengah perjalanan. Firman Tuhan bilang setelah beberapa mil jauh, 3 mil. Setelah beberapa mil jauhnya. Itu sudah jauh Bapak Ibu. Perjalanan terjadi. Ketika di awal gak terjadi apa-apa, tetapi sesuatu terjadi di tengah-tengah perjalanan. Kadang dalam perjalanan kehidupan kita juga sama Bapak Ibu. Waktu kita memulainya mungkin semuanya oke-oke aja, semuanya baik-baik aja, tapi kadang sesuatu terjadi itu bukan di awal perjalanan, tapi kadang sesuatu terjadi justru di tengah-tengah perjalanan. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba firman Tuhan bilang setelah beberapa mil kapal mereka diombang-ambing karena yang namanya angin sakal. Tahu angin sakal Bapak Ibu ya? Angin yang bergerak dari segala sisi yang mengombang-ambingkan laut sehingga banyak kapal yang tenggelam dan karam karena ini. Dan itu terjadi bukan di awal perjalanan tapi kadang terjadi di tengah perjalanan. Dan hari itu murid-murid mengalami di tengah perjalanan mereka sesuatu yang mereka gak pernah harapkan, gak pernah ekspektasikan terjadi. Dan kadang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, di tengah perjalanan kadang-kadang dalam perjalanan kita terjadi sesuatu yang kita gak pernah harapkan. Tidak pernah ada seseorang yang dari awal memutuskan memulai sesuatu dan di tengah-tengah perjalanan mengalami kegagalan. Setuju gak? Gak ada orang yang memulai bisnis. Nah Pak, saya mulai bisnis nih Pak. Rencana saya 6 bulan saya bangkrut nih Pak. Gak ada. Gak ada pasangan suami istri yang memulai pernikahan dan berkata, hari ini kami menikah Pak, rencananya 2 tahun kami bercerai. Gak ada. Gak ada orang yang memutuskan memulai pelayanan, hari ini saya mulai pelayanan Pak, ya kira-kira 3 bulan kemudian saya akan mundur lah, gak akan teruskan lagi. Enggak. Kita nggak merencanakan semuanya, kadang-kadang tetap terjadi dalam kehidupan kita, tantangan-tantangan ini. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid hari itu. Di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ada yang namanya angin sakal yang datang dan membuat kapal mereka hampir tenggelam. Nah, tapi ini logika yang saya temukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah, menurut saya, angin sakal tidak bisa membuat sebuah kapal tenggelam. Saya ulang. Angin sakal tidak bisa membuat kapal tenggelam. Tetapi angin sakal bisa membuat gelombang air yang besar. Dan gelombang air yang besar itulah yang bisa membuat kapal tersebut tenggelam. Setuju gak? Karena kalau kapal tersebut di daratan, gak di atas air,
mau angin sakal sebesar apa, kapalnya nggak akan terjadi apa-apa, benar? Karena yang buat kapal tenggelam bukan angin sakalnya, tapi air gelombangnya yang disebabkan oleh angin sakal. Sehingga ketika angin sakal membuat datang, gelombang air kapal itu mulai berubah dan besar. Dan gelombang air kapal itulah yang membuat kapal tersebut bisa hampir tenggelam. Yang kalau kita lihat sebenarnya bukankah gelombang air yang sama itu juga dibutuhkan untuk sebuah kapal sampai ke seberang. Benar? Kapal nggak punya roda Bapak Ibu, mobil yang punya roda. Nggak bisa kapal sampai ke seberang tanpa gelombang air. Makanya apalagi zaman dulu kapal kan nggak pakai mesin ya, dia pakai udara, dia pakai layar. Artinya gelombang air itu dibutuhkan oleh kapal tersebut untuk sampai ke seberang. Tapi ternyata gelombang air yang sama juga dapat membuat kapal tersebut karam dan tenggelam. Sampai saya sampai pada sebuah pemikiran, ya saya bilang seperti ini. Kadang hal yang dapat membawa kita kepada tujuan, ternyata hal yang sama juga dapat membawa kita mengalami kegagalan dalam hidup. Saya ulang pelan-pelan. Kadang hal yang sebenarnya dapat membawa kita sampai pada tujuan, ternyata ada hal yang sama juga dapat membawa kita mengalami kegagalan dalam hidup. Saya cukup lama merenung dalam prinsip ini. Saya berpikir kira-kira apa ya hal yang dapat membawa kita dapat sampai kepada tujuan. Ternyata kadang hal yang sama justru membawa kita sampai kepada sebuah kegagalan. Sampai pada satu kata ini Bapak Ibu. Yang saya sebut namanya adalah motivasi. Saya belajar Bapak Ibu semuanya. Motivasi berubah, arah berubah Bapak Ibu. Motivasi berubah, tujuan berubah. Orang bisa melakukan hal yang sama, tapi dengan motivasi yang berbeda. Ketika motivasi berubah, semuanya bisa berubah. Dua-duanya bisa buat hal yang sama. Dua-duanya bisa sama-sama melayani, dua-duanya bisa sama-sama bekerja, dua-duanya bisa sama-sama membangun keluarga. Tapi ketika motivasi berbeda, arah dan tujuan kita akan berbeda Bapak Ibu semuanya. Bisa ada orang melayani Tuhan karena kecintaannya sama Tuhan. Dia rasa hidup ini kayak serep nyawa, kesempatan yang kedua. Tuhan telah tolong dia, Tuhan telah pulihkan dia. Sehingga dia gak punya apa-apa yang bisa dia buat buat Tuhan. Sehingga dia kasih hidupnya, dia kasih waktunya, dia kasih segala-galanya. Karena kecintaannya sama Tuhan, dia putuskan dia melayani Tuhan. Dia putuskan dia memberi yang terbaik karena apa yang dia alami. Tapi juga bisa ada orang yang memutuskan melayani Tuhan karena amplop persembahannya besar. Maafkan saya. Tapi dua-duanya sama-sama melayani. Ada orang yang Tuhan jadikan saya pebisnis paling berhasil. Supaya saya bisa kaya, saya bisa punya uang, saya bisa beli segala-galanya, saya bisa miliki apa yang saya mau, saya bisa pergi ke sana, saya bisa pergi ke sini, saya bisa semua, saya punya semuanya. Jadikan saya orang yang berhasil. Tapi juga ada orang yang bisa bilang, Tuhan jadikan saya pebisnis yang berhasil, yang sukses, yang bisa punya hal yang besar agar dalam hidup saya bisa tolong orang lain, saya bisa berkati orang lain, saya bisa beri nilai-nilai kepada orang sehingga orang bisa mengalami perubahan dalam kehidupan. Dua-duanya bisa melakukan hal yang sama, bekerja yang sama, melayani yang sama, motivasi berbeda, arah berubah Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf, ini enggak ada hubungannya sama kerohanian seseorang. Kalau enggak kita enggak akan dengar pendeta curi uang gereja. Kita enggak akan dengar pendeta selingkuh dan buat hal yang enggak masuk akal. Kurang rohani apa? Saya seorang hamba Tuhan. Tapi saya belajar dalam perjalanan kita bahwa waktu motivasi kita berubah. Arah kita berubah. Tujuan kita bisa berubah. Nah ini yang kita perlu jaga bersama-sama. Dan saya enggak menemukan tempat terbaik mendidik, melatih, mempersiapkan motivasi kita. Selain kita belajar dari yang namanya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita lihat apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita bisa membangun sebuah motivasi yang baik dan benar dalam perjalanan kita punya kehidupan. Di ayatnya yang pertama, ayat yang ke-31, ini prinsip yang pertama Bapak Ibu. Di ayat yang ke-31 dikatakan begini, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Prinsip pertama yang akan bantu kita punya motivasi yang benar dalam menjalankan apa saja dalam kehidupan ini. Prinsip yang pertama saya sebut dengan nama belief atau apa yang kita percaya. Tahukah bahwa apa yang akan kita kerjakan akan sangat ditentukan dari apa yang jadi belief, apa yang kita percaya dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita percaya nilai sebuah kejujuran, kalau kita percaya nilai sebuah integritas, kalau kita percaya bahwa saya nggak boleh kompromi dalam bisnis saya nggak boleh bermain-main dalam pernikahan saya nggak boleh bermain-main dalam pelayanan saya, semua pelayanan penting, bukan cuma di depan, bukan cuma di belakang, mau di bawah, mau dimanapun. Kalau kita mempercayai bahwa dalam berbisnis saya harus jujur, saya harus punya integritas yang baik, kalau kita percaya bahwa sebagai suami, sebagai istri, saya punya tanggung jawab yang saya perlu bangun, itulah yang tampak dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya, ya sudahlah Pak, nggak semudah itu kali Pak. Hari-hari gini Pak nggak bisa terjadi di mana-mana kok, biasa. Apalagi kadang-kadang mohon maaf ya kita suka pakai istilah ini. Hamba Tuhan kan juga manusia Pak. Lah emangnya saya Casper Bapak Ibu ya. Tapi kenapa? Saya kadang-kadang saya nggak bisa bilang itu untuk membuat saya punya izin untuk kompromi dalam kehidupan saya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, tanpa sadar semua ditentukan dari apa yang Anda percayai dalam perjalanan kehidupan Anda. Nah, tapi apa yang kita percayai ditentukan dari apa yang kita anggap bernilai dalam hidup. Atau saya sebut dengan nama value. Belief ini terbangun dari value yang kita hidupi dalam hidup kita. Apa itu value? Value adalah atau nilai adalah apa yang saya anggap penting dalam hidup. Saya ulang pelan-pelan. Value adalah apa yang menurut saya penting dalam hidup. Karena semua hal terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tapi saya belajar, kita hanya mengingat, kita hanya terfokus, kita hanya mengerjakan apa yang kita anggap bernilai dalam hidup kita. Tapi semuanya itu terjadi dalam kehidupan ini. Tapi apa yang kita anggap bernilai, itulah yang akan kita ingat, kita akan kenal, dan kita akan lakukan. Contoh sederhana, Mas namanya siapa saya lupa. Mas Bayu tadi pagi waktu pakai sepatu yang kanan, itu jam berapa Mas? Tapi pernah dong, pernah. Hari ini pernah kejadian Mas Bayu pakai sepatu kanan. Pernah ya? Oh, oke. Ingat jam berapa Mas? Kalau nggak ya, lupa. Oke. Udah sarapan Mas? Belum, minum udah minum. Udah, tadi minum tegukan ketiga jam berapa Mas? Itu dia ya. Kenapa? Gak penting. Ngapain saya ingat pakai sepatu jam berapa? Ngapain saya ingat minum jam berapa? Tapi saya tanya, terjadi gak? Semua terjadi dalam hidup kita. Cuma kita yang tentukan mana yang bernilai, mana yang gak bernilai. Karena kita hanya mengingat, kita hanya melakukan apa yang kita anggap penting dalam hidup ini. Tapi semua terjadi. Contoh sederhana, coklat Silver Queen di bulan Februari nilainya berbeda dengan coklat Silver Queen di bulan April. Benar? Kenapa? Bulan Februari adalah bulan hari kasih sayang. Ya, kita ya para laki-laki ya memberikan hadiah coklat. Rasanya sama, mereknya sama, harganya sama, nilainya beda. Kenapa? Karena kita taruh nilai yang beda di situ. Bapak Ibu, sapi di India sama sapi di Indonesia itu nilainya beda Bapak Ibu. Di Indonesia kita makan semua bagian. Dari ujung hidung sampai ujung ekor kita sikat semuanya. Segala organ-organ kita habisin semuanya. Di India sapi itu kayak Tuhan Bapak Ibu. Jangan coba-coba Anda potong dia, Anda yang dipotong Bapak Ibu. Anda tabrak sapi di India, selesai hidup kita Bapak Ibu. Itu bukan begini loh, ya Pak yang di Indonesia ini KW3 sapinya Pak jelek, sapi biasa. Nah yang di India itu Pak sapi titisan Dewi Bulan Pak. Itu sapi yang berbeda, sapinya sama. Cuma kita adding value yang berbeda. Itu yang kita taruh.
Semua terjadi, berkat terjadi, kegagalan terjadi, keberhasilan terjadi, kegagalan terjadi, menang terjadi, kalah terjadi. Semua hal terjadi di kita punya hidup, tergantung hari ini siapa, bagian mana yang kita kasih nilai di situ. Itu yang kita ingat, itu yang kita kerjakan. Makanya nilai itu terbangun dari apa yang Anda hormati dalam hidup. Bahasa Inggrisnya bilang honor. Karena kita hanya menghormati apa yang kita anggap bernilai dalam hidup ini. Di Matius 13 itu ada cerita yang menarik, Bapak Ibu ingat? Kisah ketika Yesus ditolak di mana? Di tempat asalnya sendiri. Nanti Anda boleh baca di rumah, saya nggak pasang ayatnya. Anda tahu ceritanya, hari itu Yesus datang kembali ke tempat asalnya sendiri. Dan dia mengajar di sana. Waktu dia mulai mengajar, orang-orang di sana sangat takjub dan terheran-heran dengan pengajaran Yesus. Tapi tiba-tiba endingnya, akhirnya, tiba-tiba orang-orang meninggalkan Yesus. Lalu Yesus bilang begini, seorang nabi dia tidak dihormati di tempat asalnya sendiri. Bahkan kalau Anda lihat di bawahnya, bagian akhir di perikop tersebut ada statement Yesus begini. Yesus terheran-heran karena di situ mujizat jarang terjadi. Padahal sebelumnya Yesus kemanapun dia pergi, mujizat supranatural dilakukan dari hidupnya dia. Tapi di tempat dia tidak dihormati, firman Tuhan bilang mujizat jarang terjadi di situ. Nah, kata tidak dihormati, bahasa Inggrisnya namanya without honor. Nah, waktu saya belajar Bapak Ibu, bentuk ketidakhormatan orang-orang pada Yesus hari itu. Waktu dibilang mereka nggak menghormati Yesus, itu bukan mereka memaki-maki Yesus, bukan mereka meludahi Yesus, bukan mereka mengejek-ngejek Yesus. Ternyata kata Yesus tidak dihormati atau without honor dari bahasa aslinya, itu bahasa Inggrisnya bilang kata ini muncul, namanya common. Tahu artinya common? Artinya adalah biasa. Gak ada yang spesial, itu biasa. Karena kita baca nanti kalau Anda baca orang-orang itu bilang begini, ya ampun ini kan anaknya Yusuf. Dia kan tetangga kita. Kakak-kakak adik-adiknya yang perempuan setiap hari main sama kita. Bapaknya kan tukang kayu doang. Ya ampun cuma dia doang tuh ternyata kita kira ini orang siapa. Ternyata cuma anak tukang kayu. Ternyata tetangga kita dulu itu masih kecil. Lah cuma dia doang. Dibilang gini, mereka memperlakukan Yesus dengan biasa. Jadi ternyata nggak hormat kepada Tuhan nggak sampai menyangkal Tuhan Bapak Ibu. Tapi nggak hormat kepada Tuhan bicara tentang kita. Ya udah nggak ada yang spesial tentang Yesus. Ya udah biasa aja. Ya udahlah saya yang penting buat baik aja dalam hidup. Udahlah nggak penting-penting banget lah beribadah, percaya dan semua. Nah hari ini firman Tuhan bilang, kita hanya menghormati apa yang kita anggap bernilai dalam kita punya hidup. So ini adalah prinsip yang pertama. Motivasi kita akan terjaga. Arah tujuan kita akan terjaga. Waktu kita temukan apa yang jadi belief. Apa yang kita percaya dalam hidup ini. Dan itu ditentukan dari apa yang kita anggap bernilai dalam perjalanan kehidupan kita. Baru ini prinsip yang kedua. Bapak Ibu tenang aja ya, masih ada 200 prinsip Bapak Ibu ya kita belajar pagi ini ya. Ayat 29 berkata seperti ini. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Prinsip yang pertama namanya adalah belief. Apa yang Anda percayai itu menentukan arah motivasi Anda. Dan prinsip yang kedua adalah apa yang Anda percayai akan menentukan, saya sebut dengan nama decision, keputusan. Akan menentukan setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup. Manusia adalah makhluk berkeputusan. Setuju Bapak Ibu? Ada di sini yang tadi pagi sebelum ke gereja, Bapak Ibu habis mandi, buka lemari baju, cuma lihat doang, ambil, sep, baju ungu, sep, celana coklat, udah pakai aja. Enggak kan? Pokoknya matching, enggak.
kita putuskan, saya mau pakai baju apa hari ini? Saya mau pakai celana apa hari ini? Saya mau pergi kemana? Saya mau berjalan dengan siapa hari ini? Saya mau makan apa habis ini? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk keputusan. Nah dalam perjalanan kehidupan kita, keputusan kita itu penting Bapak Ibu semuanya. Apa yang Anda putuskan akan mempengaruhi arah dan tujuan dalam setiap kehidupan kita. Nah itu yang firman Tuhan katakan. Makanya Petrus berbeda sama murid-murid yang lain. Di saat itu dia ambil keputusan. Dia bilang gini, Tuhan saya mau turun dari sini. Nah itu bukan untuk gaya-gayaan Bapak Ibu, setuju? Kenapa sampai Petrus memutuskan mau turun dari kapal? Sederhana, karena ini yang dia pikirkan. Kalau saya tinggal di kapal, mati saya. Itu semua murid-murid udah ketakutan. Sehingga Petrus gak ada jalan lain. Dia putuskan untuk datang sama Yesus. Di saat murid-murid yang lain, firman Tuhan bilang apa? Mereka ketakutan. Itu kondisinya beda kalau lagi baik-baik. Kalau Petrus jalan di atas air, dalam kondisi baik-baik, murid-murid mungkin akan, wah keren Petrus, ke kiri Petrus, ke kanan Petrus, salto, salto, Petrus, Petrus, Petrus. Enggak. Ini di saat semua yang lain ketakutan, semua yang lain mungkin salahkan Yesus. Gimana sih ini guru? Dia gak bilang begini kondisinya. Tahu gini kan kita gak usah pergi dari awal. Mana guru? Mana pertolongan kita? Di saat semua murid-murid yang lain. Mereka marah, mereka takut, dan mereka gak berani buat apa-apa. Satu orang namanya Petrus. Yang buat hal yang gak masuk akal, benar? Gak masuk akal, tapi dia cuma satu tuh. Saya harus ambil keputusan. Mau berhasil nggak berhasil, yang penting saya putuskan dulu. Tuhan yang akan teruskan semua langkah saya. Keputusan penting dalam kehidupan. Keputusan artinya kita nggak kabur kayak tadi kata Pak Arifin. Berkeputusan artinya gini. Kalau saya mengalami, saya bertanggung jawab atas itu semuanya. Makanya yang kita perlu lakukan adalah Bapak Ibu, ambillah keputusan yang benar dalam hidup dan bertanggung jawablah atas setiap keputusan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bertanggung jawablah atas apa yang terjadi dalam masing-masing kita punya kehidupan. Kitab Roma bilang begini, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Allah satu hari nanti. Itu yang kita perlu latih dalam kita punya hidup. Ambillah keputusan yang benar dalam segala hal yang sedang kita alami. Dan ini yang paling penting, bertanggung jawablah atas setiap keputusan yang Tuhan izinkan harus kita lewati dalam hidup ini. Ketika orang gagal bertanggung jawab atas setiap keputusan-keputusan yang diambil, yang dia lakukan adalah terbiasa untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, sampai kadang menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami dalam hidupnya dia. Dia akan bilang gini, kalau saya hancur pasti gara-gara orang tua saya. Kalau saya seperti ini karena pemimpin saya nggak peduli sama saya. Kalau saya seperti ini karena kondisi ini nggak jadi baik. Tuhan yang jahat sama saya. Dia menjadi orang yang orang-orang bilang gini ya, playing victim Bapak Ibu. Bermain menjadi, saya ini korban di hidup ini Pak. Tapi kita belajar bahwa ketika kita gagal bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil, kita akan salahkan orang lain. Kita akan salahkan keadaan, kita akan salahkan situasi, kita salahkan Tuhan sekalipun. Sehingga kita gagal menemukan pembelajaran diri atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita punya kehidupan. Kita akan bilang, Pak, saya ini nakal karena orang tua saya dulu gak pernah peduli sama saya, Pak. Saya ini fatherless. Papa saya gak pernah sayang sama saya. Saya ini layak jadi anak yang hancur. Saya broken home, Pak, karena keluarga saya gak peduli. Saya gak mau gereja lagi, Pak, karena pemimpin saya sakitin saya. Saya gak mau beribadah lagi, Pak, karena saya dikecewakan dengan semuanya. Saya juga gak bilang bahwa mereka yang semua mereka buat benar Bapak Ibu. Tapi that's your life, itu hidup Anda. Anda harus bisa dewasa belajar bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Berapa banyak anak muda selalu ambil gila gini. Ketika dia hancur hidupnya gitu. Paling banyak mereka bilang karena saya anak broken home Pak. Karena saya gak dapat kasih sayang orang tua dulu. Saya hampir percaya itu benar Bapak Ibu. Saya hampir percaya itu benar. Bahwa semua anak muda yang hancur broken home itu karena fatherless. Karena gak punya kasih sayang dalam keluarganya. Saya hampir percaya itu benar. Sampai saya kenal istri saya. Melissa istri saya, sedikit saya cerita Bapak Ibu. Dia lahir di keluarga yang begini.
Papanya dari kecil adalah pemakai narkoba kelas berat. Mamanya tuh tunarungu, gak bisa dengar sama sekali. Setiap hari istri saya melihat, setiap hari di rumah yang dia lihat adalah papanya pulang mabok, pukul mamanya, jambak mamanya. Papanya dia kalau marah ke istri saya dulu bukan tampar, disulut sama rokok istri saya. Itu pengalaman yang ditemukan setiap hari. Umur 8 tahun kalau saya nggak salah, kedua orang tuanya bercerai. Dan istri saya tinggal dengan mamanya yang sangat terbatas kehidupannya. Dan ini yang saya temukan. Dari dia kecil sampai hari ini, kecintaannya sama Yesus gak pernah pudar sama sekali. Dia punya 1000 alasan untuk bilang saya fatherless. Saya gak punya masa depan, saya hancur. Tapi sampai hari ini, 1 batang rokok dia gak pernah hisap. 1 gelas bir dia gak pernah minum. Sampai hari ini. Tapi suaminya ya ampun ya. Dulu aduh berantakan banget. Tapi di situ membuat mata saya terbuka. Kita nggak bisa pakai segala alasan. Karena semua kembali kepada diri sendiri dalam hidup ini. Tapi dia yang selingkuh Pak, dia yang tipu saya Pak. Tenangkan diri Anda, bertanggung jawablah. Tapi saya yang disakiti, saya yang ditipu, saya ngalamin semuanya. Tenangkan diri Anda. Bertanggung jawablah dari apa yang terjadi. Satu kali dulu waktu papa saya masih hidup, kami pernah diundang di acara di TV namanya Kick Andy. Di Metro TV. Dan mereka lagi angkat cerita bagaimana papa saya, Roni Patina Sarani, tokoh sepak bola, bisa selamatkan 2 anaknya dari narkoba. Dan saya ingat waktu itu hostnya Pak Andi Noya, dia bertanya sama papa saya, Pak Roni, kenapa nih Pak kok 2 anaknya bisa bandel begini sih Pak? Pakai narkoba, curi barang, jual harta orang tua, bikin malu. Kenapa nih Pak kok 2 anak ini bisa seperti ini Pak? Saya nggak lupa jawaban papa saya. Papa saya bilang begini, iya mereka berdua bisa seperti ini karena salah saya sebagai seorang ayah. Waktu saya dengar itu ya, di otak saya begini, pikiran saya, yang pakai narkoba saya, yang curi barang saya, yang jual semuanya saya, yang bikin malu saya. Kenapa dia bilang dia yang salah? Papa saya nggak buat kesalahan sama sekali Bapak Ibu. Papa saya hanya belajar mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi kepada keluarganya dia. Itu yang membuat saya belajar dari papa saya. Satu kali saya pernah cerita ini kalau nggak salah di ibadah MWM ya. Satu kali seorang ibu datang sama saya dan konseling. Tolong suami saya pakai narkoba Pak. Dia 17 tahun pakai narkoba. Saya, oh ya? Lamaan suami ibu daripada saya ya, saya bilang gitu. Saya maksudnya mau tenangkan dia gitu ya. Punchline-nya gak kena gitu, dia diem. Hah gimana Pak? Oh gak apa-apa Bu, saya bilang gitu akhirnya. Terus dia mulai cerita semuanya. Bisnis kami berantakan Pak. Anak gak keurus. Tabungan makin menipis. Saya gak tahu mesti buat apa. Dan memang itu adalah salah satu pelayanan yang saya sama adik saya Yeri lakukan. Tapi hari itu entah kenapa, saya digerakkan menjawab dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Biasanya ya kalau ketika saya lagi konseling seperti itu, saya jawabnya teknis banget. Saya selalu menjawab, oke Ibu pertama, kerjaan di Ibu yang pegang, handle, tabungan yang ada diambil, sisakan semua, nomor telepon polisi Ibu pegang, anak-anak diselamatkan dulu, Ibu buat A, Ibu buat B, Ibu buat C, Ibu buat seperti ini ya Bu. Biasanya saya seperti itu. Tapi entah kenapa hari itu, saya jawabnya beda. Saya jawabnya begini, saya digerakkan untuk bilang begini. Ya udah saya bilang aja. Menurut saya Bu, Ibu harus berdoa buat suami Ibu. Nah dia gak suka sama jawaban saya. Pak, saya ini jauh-jauh ketemu Bapak loh. Pengen tahu jawabannya, minta nasihat. Cuma doa doang Pak. Apa gak ada yang lain? Nah kan itu dia kita kadang-kadang ya. Kayaknya doa itu kayak gak ada bobotnya gitu ya. Nah Ibu masih mau saya suruh ngapain? Mandi kembang 7 rupa, ambil ayam hitam, ayam putih, naik turun gunung. Iya Bu, berdoa Bu buat suami Ibu. Dia kayak gak terima, gak suka tapi ya udahlah kata dia. Ya sudah saya bilang. Kami berpisah di situ dan kami gak ketemu lagi. Sampai beberapa bulan kemudian, gak sengaja kami ketemu dalam pesta pernikahan. Ternyata kami menghadiri pesta pernikahan yang sama. Dari jauh dia lihat saya, dia lari langsung panggil, Pak, dia panggil saya.
Saya lihat dia lari, jujur ya, saya aja udah lupa siapa dia. Jadi ketika dia lari ke saya gitu di otak saya, gue udah utang gak ya? Ada cicilan gak ya? Kan gak lucu di pesta orang langsung bayar hutang lo sekarang, kan gak lucu banget. Waktu dia makin dekat baru saya ingat, oh ini ibu yang waktu itu. Baru sampai gak ada basa-basi Bapak Ibu. Pak, saya mau komplain sama Bapak, Bapak bohong sama saya. Waduh, kenapa Bu? Kata Bapak ada perubahan terjadi Pak. Pak, setelah kita berpisah, saya sampai hari ini setiap hari saya berdoa Pak. Saya nggak pernah bolong berdoa sampai hari ini Pak. Tapi nggak ada perubahan tuh. Suami saya masih pakai narkoba, anak-anak masih nggak diurus, bisnis masih nggak diurus. Bapak bohong sama saya. Saya diam sebentar, terus saya jawab, enggak Bu. Perubahan terjadi Bu, saya nggak bohong, perubahan terjadi. Mana Pak, nggak ada perubahan, saya udah berdoa setiap hari, suami saya masih hancur, keluarga kami masih berantakan, nggak ada yang berubah Pak, saya nggak mau kalah. Enggak Bu, perubahan besar terjadi Bu. Mana Pak, Bapak jangan macam-macam sama saya. Dia bilang, oke Pak, kalau memang benar tunjukkan sama saya, perubahan apa yang terjadi Pak? Dan akhirnya saya bilang, benar Bu, perubahan besar terjadi. Apa itu Pak? Dan saya menjawabnya, ibu jadi berdoa setiap hari sekarang. Tiba-tiba dia terdiam. Terus saya bilang gini, Bu, mungkin seluruh proses ini bukan tentang Tuhan mau memproses suami ibu, tapi tentang Tuhan mau memproses hidup ibu. Ibu masih sehat sekarang, ibu masih kuat sekarang, ibu masih punya kemampuan dalam menjalankan perjalanan yang ibu akan jalani. Puji Tuhan dia terima jawaban saya. Jadi nggak ada hak sepatu yang dilempar ke saya Bapak Ibu semuanya. Tapi kadang kita suka seperti itu kan. Kita suka salahkan semuanya. Kita suka lari dari tanggung jawab. Tadi kata Pak Arifin seperti itu. Nah makanya ini prinsip Bapak Ibu saya belajar ya. Bahwa gini, saya bilang gini, stop playing God and stop blaming God. Berhenti bermain menjadi Tuhan. Dan berhenti menyalahkan Tuhan. Dari apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita perlu belajar ambil keputusan dan bertanggung jawab atas setiap keputusan ini. Waktu kita menang di sini Bapak Ibu, waktu kita lewati level ini Bapak Ibu, arah terjaga. Setuju? Tujuan kita nggak melenceng. Motivasi kita tetap terus terjaga. Arah nggak berubah selama kita jaga keputusan-keputusan ini dan bertanggung jawab di atasnya. Prinsip yang kedua berbicara tentang decision. Dan prinsip yang ketiga yang terakhir. Mas Bayu boleh maju Mas Bayu. Ya. Saya ulang pelan-pelan. Prinsip yang pertama tadi dikatakan. Kita lagi bicara tentang bagaimana membangun motivasi yang baik dan benar dalam hidup kita. Yang pertama adalah ditentukan dari apa yang jadi belief. Apa yang kita percaya. Main di jadi pelan-pelan Mas ya. Apa yang kita percaya dalam kehidupan kita. Lalu prinsip yang kedua dikatakan decision. Ambil keputusan dan bertanggung jawab dalam setiap perjalanan kita punya hidup. Yang ketiga di ayatnya yang ke-27 firman Tuhan bilang begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tahukah bahwa prinsip yang ketiga, bahasa Inggrisnya bilang gini, kita bukan hanya punya belief yang benar. Kita bukan cuma jadi orang-orang yang belajar ambil decision yang baik. Tapi prinsip yang ketiga, saya sebut dengan nama guidance. Dituntun kita punya hidup. Dan Yesus berkata. Sejujurnya hari-hari ini kadang-kadang itu kata udah langka Bapak Ibu. Masih ada gak dalam perjalanan yang kita kerjakan? Dan Yesus berkata. Saya belajar Bapak Ibu ya. Kadang saking terlalu profesionalnya kita melayani. Kita merasa udah bisa dan mampu mengerjakan semuanya. Tanpa sadar kita bisa melakukan semuanya. Tapi kehilangan tuntunan dalam hidup. Kadang kita seperti orang yang berjalan, tersasar nggak tahu di mana. Kadang kita seperti kayak saya ada di mana hari ini ya. Udah kemana saya hancur seperti ini.
Gak tahu lagi kita mesti jalan pulang seperti apa. Izinkan suara itu menuntun lagi kita punya hidup. Pagi hari ini, masihkah suara itu tuntun kita punya perjalanan? Masih ada gak firman yang berkata, dan Yesus berkata. Kadang di telinga udah bising dengan segala suara-suara yang ada, dengan segala kondisi yang ada. Kadang saya belajar kita perlu tutup telinga kita untuk semua suara yang ada. Dan mulai kasih telinga untuk izinkan, Tuhan bicaralah kepada saya. Tuhan tuntun saya. Yang saya pikir saya mampu, sejujurnya saya gak mampu. Yang saya pikir saya bisa, sejujurnya saya gak bisa. Makanya orang bisa kesepian di tengah-tengah keramaian yang besar. Karena kadang saya belajar dalam hidup, bukan karena orang gak mampu, bukan karena orang gak bisa, bukan karena orang gak punya bahkan, tapi karena kadang-kadang orang kehilangan tuntunan lagi dalam kehidupan dia. Dan hari ini biarlah suara itu terus menuntun langkah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah suara itu yang terus ada dalam hidup kita. Dalam bisnis, dalam membesarkan anak, dalam membangun keluarga, dalam melayani. Masihkah suara itu terus menuntun kita punya langkah? Masihkah suara itu terus berjalan dalam setiap kita punya hidup? Masih bisakah kita seperti Musa yang bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan suruh saya jalan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang di depan saya, jangan izinkan saya berjalan. Kadang kita suka mau-maunya kita Bapak Ibu. Kita pikir kita bisa, kita pikir kita mampu. Tapi mungkin kita sedang kehilangan tuntunan itu. Saya berdoa, Yesus yang menuntun setiap perjalanan Bapak Ibu. Saya berdoa, namanya yang disebut Immanuel, artinya Dia menyertai kita hari ini. Bahkan di perjalanan yang paling sulit sekalipun, kita gak akan takut melewatinya. Karena Dia menyertai kita punya hidup dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga dimanapun Tuhan bawa kita, tetap suaranya menuntun langkah dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa ini menolong kita untuk berjalan bersama Dia. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hidup ini. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Katakan, pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam nyatakan Tuhan, nyata kemuliaan, dan berjalanlah denganku. Jadikan doa kita pada pagi hari ini. Bila engkau tak bersertaku, katakan, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan sekali lagi bersama-sama. Bila kau tak bersertaku, ku tak
Hadirat-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Tidak dapat digantikan dengan apapun. Dan kami tidak mau menggantinya dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati memberkati untuk hamba-Mu Bapak Benny Patinasarani. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau utus ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu yang telah dibentangkan buat setiap kami. Tuhan Engkau kembalikan Tuhan urapan yang Tuhan double porsi, berlimpah-limpah, berlipat ganda dalam kehidupan hamba-Mu. Dicurahkan segala hikmat, dicurahkan segala pewahyuan, dicurahkan segala yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu, keluarga dan pelayanan, dan juga Tuhan semua yang dikerjakan oleh hamba-Mu sekeluarga. Biarlah hidup hamba-Mu ini semakin nyata Tuhan, Engkau memakai di dalam pemakaian dan perkenanan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan. Kami bersatu hati, kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh sudah diberkati pagi siang hari ini. Kami percaya kami akan lebih lagi diberkati ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang lebih daripada pemenang sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me free. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sore nanti jam 6 di tempat yang sudah tadi kita perhatikan bersama, simak bersama di Rock News. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai atau memiliki anak usia 12 atau 13 tahun ke atas, mari kita mau motivasi dan juga kita
antar mereka untuk sama-sama diberkati di dalam ibadah KGC Rocket Celebration sebentar sore jam 6. Dan bagi semua orang-orang muda, siapkan diri, waktu juga untuk bersama-sama kita boleh diberkati di dalam KGC Rocket Celebration sebentar sore. Haleluya, haleluya. Oke, Gembala dan Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita di tempat ini. Kepada nama-nama yang saya sebutkan sebentar, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kami menyambut kepada Bapak Daniel Iwan dan juga kepada Saudari Ika Hutarika. Nama yang sudah saya sebutkan, mohon untuk bangkit berdiri. Kita sambut mereka sebagai keluarga kerajaan Allah. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak kita yang hebat. Sama-sama bilang, anak-anak yang luar biasa, anak-anak raja. Come on. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Oke, aku anak raja, asik. Aku anak raja, oke. Aku anak raja, oh yeah. Anak raja, sing. Bapak Mama, doakan anakmu, temangi tangan, ucapkan kebenaran firman, siapkan penyataan imanmu sampai mereka dengar di telinganya. Dan mari jemaat ulurkan tanganmu bagi setiap orang tua yang berdoa bagi anaknya di depan ini. Kami bersepakat dengan setiap doa yang diucapkan oleh orang tua. Karena mereka berdoa dari hati yang dalam, dari hati yang jujur, mereka mengasihi anak-anaknya. Mereka mengasihi karena tahu anak-anaknya adalah milik Tuhan. Dan mereka berjanji akan mendidik anak-anak ini dengan kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan bagi orang tua yang mengajar, mendidik anak-anaknya, menanamkan nilai kebenaran kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa memberkati anak-anak ini Tuhan. Dari sejak masa kecilnya mereka boleh diajar, mereka menerima setiap pengajaran. Dan mereka tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri sampai kapanpun. Sampai mereka dewasa, sampai mereka boleh menghasilkan keturunan demi keturunan. Sehingga kami akan melihat nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji namamu untuk berkat-Mu, untuk kesehatan, untuk hikmat akademis yang mereka jalani dalam kehidupan, untuk kehidupan sosial. Mereka boleh menjadi anak-anak yang tangguh, yang takut akan Tuhan, menjadi terang dan garam bagi sesamanya. Mereka boleh semakin mengerti dan mereka bijaksana karena mereka mengenal kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan. Dalam nama Yesus kami melepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dengan syukur, dengan sukacita, sebab Dia yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Katakan amin. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan kepada Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Hosana.
diberkati pagi hari ini? Mari kita akan memberikan atau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan berkat yang terbaik yang mau saudara beri untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati persembahan yang ditaburkan di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua warga kerajaan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.